8. Oke, kita mulai saja ya, sambil menunggu yang lain. Bentar, saya share dulu materinya. Mana kelihatan? Baiklah, sambil menunggu Pak, jelas Pak. ya, sambil menunggu yang lain, mulai saja ya. Sebelum kita mulai, baiklah kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, baiklah. Kita mulai saja. Sudah ada 25 yang bergabung, berarti tinggal 10 lagi ya. Oke. Oke. Bagi yang belum bergabung atau terlambat, nanti bisa mengulang materi ini karena ada di channel YouTube nanti ya, di channel YouTube-nya Pak Gia. Nanti saya upload, mudah-mudahan tidak ada hambatan. Oke. Ya, langsung aja ke materi. Hari ini kita akan membahas tentang hidrokarbon, tapi dasarnya dulu yaitu tentang keunikan dari atom karbon. Ya. Jadi apa keunikan dari atom karbon? Nah, setelah Anda memahami keunikan atom karbon, baru nanti kalian akan memahami senyawa hidrokarbon itu apa. Ya. Oke, saja. Hidrokarbon. Hidrokarbon itu hidronya artinya hidrogen, karbon ya karbon. Sehingga rumus senyawa dari hidrokarbon itu adalah CXHY. X ini bilangan ya. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Nanti ada rumus umumnya. Jadi senyawa hidrokarbon itu komponennya adalah karbon dan hidrogen. Oke, apa keunikan atom karbon? Keunikan atom karbon yang pertama, atom karbon itu dapat membentuk ikatan kovalen yang sangat kuat. Kenapa dapat membentuk ikatan kovalen yang sangat kuat? Karena kalau kita lihat dari konfigurasinya, atom karbon ini memiliki 4 elektron valensi, 4 elektron terluar ya. 4 ini semuanya digunakan untuk berikatan kovalen. Kenapa ikatan kovalen? Karena ikatannya antara atom bukan logam, karbon bukan logam, hidrogen bukan logam. Jadi karbon akan membentuk 4 buah ikatan kovalen dengan atom lain, bisa juga dengan atom karbon itu sendiri untuk membentuk ikatan kovalen yang sangat kuat. Itu keunikan yang pertama. Berikutnya, atom karbon itu ikatan. Katanya ada yang rangkap 2, ada yang rangkap 3. Jadi senyawa hidrokarbon dapat membentuk ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Nah, ini yang ikatan tunggal. Bentar, saya slide show. Ya. Nah, ini ikatannya tunggal. Jadi, kalau kita lengkapi ikatan kovalennya, karbon yang pertama ini, yang ujung ini, ikatannya baru 1. Sehingga dia harus membentuk 4 ikatan kovalen, berarti kurang 3. Ya. Kurang 3, sehingga dia tangannya ditambah lagi 1, 2, 3. Karbon yang kedua ini tangannya sudah 2. Di kiri 1, di kanan 1. Sehingga ditambahkan 2 lagi supaya 4. Supaya membentuk 4 ikatan kovalen. Jadi karbon yang ini ditambah lagi
tangannya ke atas, ke bawah. Sehingga karbon ini ikatan kovalennya juga 4. 1, 2, 3, 4. Demikian juga karbon ketiga. Karbon ketiga itu ikatannya sudah 2, kiri, kanan. Sehingga dia untuk membentuk 4 ikatan kovalen harus ditambah 2 ke atas dan ke bawah. Demikian juga yang karbon paling kanan ini. Sehingga kalau dilengkapi hidrogennya seperti ini. Dilengkapi hidrogennya seperti ini. Jadi C-nya ada 1, 2, 3, 4. Hanya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4H10. Nah, jadi ini yang ikatannya tunggal. Lalu bagaimana yang ikatannya rangkap? Yang ikatannya rangkap. Bentar. Kok nggak mau? Oke, ini yang ikatannya rangkap ya. Oke. Yang rangkap 2. Yang rangkap 2. Rangkap 2-nya ini boleh di mana saja. Boleh di ujung kiri, boleh di ujung kanan, boleh di tengah. Jadi penempatan ikatan rangkapnya ini boleh di ujung kiri, boleh di sini, boleh di kanan, boleh di tengah. Nah, sekarang coba perhatikan karbon yang paling ujung kiri ini. Yang ujung kiri ini ikatannya kalau dari gambar sudah terlihat 2. Karbon ini harus membentuk 4 ikatan kovalen, sehingga tangannya ditambah 2 di sini. 1, 2. Gitu ya. Nah, karbon yang tengah nih, yang kedua, maaf. Karbon yang kedua ini tangannya sudah ada 3. Nah, ini yang ke kiri 2, yang ke kanan 1, 3. Sehingga supaya menjadi 4, ditambah 1. Boleh ke atas, boleh ke bawah. Jadi boleh ke atas, boleh ke bawah. Ya, karbon yang ketiga ini sudah punya ikatan 2. Sehingga supaya menjadi 4 ikatan kovalen, dia ditambah. Demikian juga yang paling ujung, dia baru memiliki 1, sehingga ditambah 3. Sehingga rumusnya kalau ditambahkan seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau ikatan rangkap C-nya 4 hanya jadi 8. Berkurang ya. Kalau yang tadi ikatan tunggal C4 hanya 10, kalau ada ikatan rangkap 2 berkurang 2 hingga C4H8. Ini yang ikatan rangkap 2. Ini agak lambat ya, ganti slide-nya. Nah, ini yang ikatan rangkap 3. Atom karbon dapat juga membentuk ikatan rangkap 3. Nah, coba perhatikan gambarnya ini. Ikatan rangkap 3-nya sama, boleh di kiri, boleh di tengah, boleh di kanan. Nah, coba perhatikan karbon yang paling kiri ini, tangannya sudah 3. Sehingga supaya dia bisa berikatan kovalen, 4 ya, membentuk 4 ikatan kovalen, ditambah 1 di sini. 1, 3 jadi 4. Nah, sedangkan karbon yang kedua, di sini sudah 3, di kanannya 1, berarti sudah 4. Ya, sudah tidak berikatan lagi dengan atom lain. Kalau berikatan jadi 5, boleh. Ya. Jadi yang nomor 2 ini sudah berikatan 4. Ya, namanya di sisi kiri 3, di kanan 1. Nah, kemudian yang sebelahnya ini sudah ada 2, ini 1, 2, maka dia ditambahkan 2 ikatan lagi ke atas dan ke bawah. Demikian juga yang ini ditambahkan 3. Sehingga kalau ditambahkan hidrogen, berarti kan di sini hidrogennya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berkurang lagi. Jadi semakin ikatan rangkapnya banyak, hidrogennya semakin sedikit. Gitu ya. Oke. Ini keunikan atom karbon yang kedua, bahwa atom karbon itu dapat membentuk ikatan rangkap 2, rangkap 3, dan ikatan tunggal. Gitu ya. Oke. Ciri khas berikutnya,
Yang ketiga, atom karbon ini dapat membentuk rantai yang berbeda-beda. Ada yang rantai terbuka, ada yang rantai tertutup. Yang rantai terbuka diberi nama hidrokarbon alifatik. Ada buku yang menyebutnya alifatis, sama saja. Ya. Nah, di sini perhatikan rantainya terbuka. Terbuka itu artinya tidak ada ujung, tidak tertutup ujungnya. Ujungnya di sini bisa bersambung ke kiri, ke kanan. Ini terbuka, ya. Berbeda dengan yang tertutup. Nah, kalau tertutup ini ada ujungnya melingkar, gitu ya. Yang tertutup ini namanya hidrokarbon siklik. Hidrokarbon siklik. Ya, saya mohon yang bergabung videonya diaktifkan ya. Videonya diaktifkan biar kelihatan. Ya. Saya ulangi lagi. Oke. Yang rantai tertutup namanya hidrokarbon siklik. Nah, kalau misalnya 4 ini, nanti namanya di depan diberi awalan siklo. Jadi, siklik. Jadi, artinya kalau ada hidrokarbon yang depannya siklo, artinya dia rantainya tertutup. Kalau 4 begini namanya siklobutana. Kalau 5 ini namanya siklopentana. Dan seterusnya. Ya, nanti ada aturan namanya. Dan, ya. Ini ciri khas yang ketiga. Saya ulangi bahwa hidrokarbon dapat membentuk rantai yang berbeda-beda. Ada rantai lurus, atau ada rantai terbuka, ada yang rantai tertutup. Yang tertutup namanya hidrokarbon siklik. Oke. Kemudian ciri khas yang keempat bahwa atom karbon ini di dalam senyawa memiliki kedudukan yang berbeda-beda dalam sebuah rantai. Kedudukan yang pertama ada di atom karbon primer namanya. Coba perhatikan gambar di bawah ini ya, di sini ada karbon yang ini mengikat karbon nomor 4 ini. Di karbon nomor 1 yang di atas ini dia hanya mengikat karbon nomor 4. Tapi karbon nomor 4 ini mengikat 4 atom karbon lain. Ini 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, atom karbon yang ini, nomor 2 ini, dia hanya mengikat 2 karbon. Karbon ke kanan ini, karbon ke kiri. Nah, karbon yang nomor 3 ini, dia mengikat 3. 1, 2, 3. Ya, yang di ujung ini hanya mengikat 1. Ini 1. Karbon yang di sini mengikat ini. Karbon yang di sini hanya mengikat karbon ini mengikat ini. Nah, atom karbon primer yaitu karbon yang berikatan langsung dengan satu atom karbon lain. Jadi yang saya beri nomor 1 ini namanya karbon primer karena dia hanya berikatan dengan satu karbon lain. Ciri-cirinya gampang. Kalau karbon primer itu hidrogennya ada 3. Gitu. Jadi kalau dia itu punya hidrogen 3 berarti atom karbonnya dia primer. Nah, kalau yang sekunder, dia memiliki hidrogen 2 jadi cirinya ini. Atom karbon sekunder, karbon yang berikatan langsung dengan 2 karbon lain. Yang mana? Kalau yang ini yang ke kanan dan yang ke kiri. Kemudian atom karbon tersier. Karbon tersier, atom karbon yang berikatan langsung dengan 3 atom lain. 3 yang mana? Karbon tersier 3. Ini 1, 2, 3. Gitu ya. Sedangkan atom kuaterner, atom karbon yang berikatan langsung dengan 4 atom karbon lain. Yang mana ini? Ini yang kuaterner. 4 karbon lain yang mana? Yang ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Tadi kan ditanyakan ya, ada di soal pretest, karena jumlah atom karbon primer, sekunder, tersier. Bisa pasti ya. Oke. Itu ciri khas yang keempat. Terus yang berikutnya. Oke. Itulah tadi 4 keunikan atom karbon ya. Ada 4 keunikan atom karbon. Selanjutnya saya akan masuk ke senyawa hidrokarbonnya. Setelah Anda mengerti atau mengetahui ciri khas karbon, nah, saya akan
masuk ke senyawa hidrokarbonnya. Nah, senyawa hidrokarbon itu ada dua, dibagi jadi dua, yaitu senyawa hidrokarbon yang ikatannya jenuh dan yang ikatannya tak jenuh. Ikatan, Pak, tadi Bapak membahas ikatannya tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Ya, ada hubungannya. Jenuh. Anda pernah, aduh Pak, udah jenuh saya. Jenuh itu artinya sudah penuh. Artinya, kalau ikatan senyawa hidrokarbon jenuh, senyawa hidrokarbon yang penuh dengan hidrogen, yang hidrogennya banyak. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan, kalau hidrogennya banyak, tadi apa? Alkana. Hidrogennya, alkana tadi hidrogennya banyak ya, paling banyak. Nah, jadi senyawa hidrokarbon yang jenuh ini dimiliki oleh golongan alkana yang berikatan tunggal tadi. Sedangkan senyawa hidrokarbon yang tak jenuh itu, tak jenuh artinya sedikit hidrogen. Jadi yang lebih sedikit hidrogennya. Tadi kalau rangkap 2 berkurang 2, rangkap 3 tadi berkurang lagi 4 itu tadi ya. Jadi yang di depan sudah saya jelaskan kalau hidrokarbon ada ikatan rangkap, hidrokarbonnya semakin berkurang. Nah, senyawa hidrokarbon tak jenuh ini ada 2 kelompok, ada 2 gulungan, ada 2 deret homolog. Anda kalau membaca buku yang kemarin ada istilah deret homolog. Deret homolog itu sama dengan golongan atau kelompok. Itu deret homolog alkana, deret homolog alkena, artinya ya golongan alkena atau kelompok alkena. Ya. Ikatan tak jenuh dimiliki oleh 2 kelompok, yaitu kelompok alkena dan alkena. Jadi yang ikatan tunggal namanya alkana, yang rangkap 2 alkena, yang rangkap 3 alkena. Oke, langsung aja ke alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang terdiri dari ikatan tunggal. Rumus umumnya CnH2n+2. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya begini. Perhatikan, N itu adalah menyatakan karbonnya. Kalau karbonnya 1, dimasukkan ke persamaan ini ya 2 kali 1 tambah 2. Jadi 2 kali 1, 2 tambah 2, 4. Sehingga kalau C-nya 1, rumusnya menjadi CH4. Ya, seperti itu. C-nya 1, jadi hanya 4CH. 4 diberi nama metana. Nah, nama ini harus hafal Anda. Di 1 sampai 10 itu harus di luar kepala, harus hafal. Kalau 1 namanya metana. Nah, sekarang kalau karbonnya 2, dimasukkan ke persamaan. C2, hanya 2 kali 2 tambah 2, berarti CH6. Jadi C-nya 2, ini strukturnya seperti ini. 1, 2, sebelah kiri 3, C2H6. Namanya etana, jadi metana, etana, si alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang berikatan tunggal, tadi sudah berikatan tunggal, berarti jenuh. Untuk gampangnya mengingat ada rumusnya, itu CnH2n+2, ya, CnH2n+2. Maksudnya bagaimana nih Pak rumus ini? N ini adalah jumlah atom karbon. Kalau saya masukkan 1, angka 1, C1 hanya jadi 4. Berarti CH4. Jadi alkananya kalau karbonnya 1, rumusnya CH4. Namanya metana. Metana. Karena alkana ya meta. Ya. Nah, sekarang yang kedua nih. Dimasukkan ke rumus 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Berarti kalau C-nya 2 hanya 6. Ini C2H6. Kalau dibuat strukturnya seperti ini. Ikatan tunggal ya, seperti ini. Namanya CH6. Demikian juga kalau C-nya 3, dimasukkan ke rumus 3 kali 2, 6 tambah 2, 8. C-nya 3 hanya 6. Di sini tadi sudah saya jelaskan kenapa di sini 3, kenapa di sini 2, kenapa di sini 3. Tugas Anda nanti di akhir materi ini melengkapi sampai 10. C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, dan melengkapi namanya. Kalau 10 D kanan, kalau 9 nona, kalau 8 ya 8 itu ada oktana. Terus gitu ya. Oke, lanjut. Alkana, sekarang alkena. Alkena yang berikatan rangkap 2. Jadi yang rangkap 2 rumusnya CnH2n. Pak, di sini 1 kok nggak ada, Pak? Di sini.
Coba perhatikan. Kalau dimasukkan angka 1, berarti hanya berapa? C1H2. Tidak ada rumus CH2. Karena karbon harus mengikat minimal 4. Jadi CH2 berarti kurang 2. Tidak ada. Makanya untuk alkena ini dimulai dari karbon nomor 2. Karena kalau dimulai dari nomor 1, hidrogennya kurang. Gitu ya. Kalau C2 hanya 4. Nah, ikatan rangkap 2 di tengah gini. Nah, di sini berarti supaya 4 tambah 2, di sini tambah 2 supaya 4. Rumus molekulnya seperti ini. C2H2. Namanya etena. Jadi akhirnya E. Gitu ya. Terus kalau C-nya 3. C3H6. C3H6. 1, 2, 3 strukturnya seperti ini ya. Di sini kalau di sini 2 supaya 4 tambah 2. Di sini sudah 3 berarti hanya 1. Propena dan seterusnya. Nah, kalau 4, lupa di sini namanya kok 1 butena. Berarti ada dong Pak 2 butena. Ya. Nah, untuk yang rantai karbonnya lebih dari 4 nanti akan kita bahas di tata nama ya. Tata nama. Itu nanti ada 1 butena, ada 2 butena dan seterusnya. Ya. Jadi kalau ini terletak di karbon nomor 2 ya 2 butena. Ya. Oke. Ya, ini untuk yang hal oke. Nah, nanti tugas Anda melengkapi sampai 10 ya. Oke. Lanjut alkuna. Alkuna. Alkuna yang berikatan rangkap 3. Jadi yang berikatan rangkap 3 tadi namanya alkuna. Rumusnya seperti ini. C1 juga tidak ada. Kalau C-nya 1 hanya habis. Nah, mungkin ya. C-nya 2 berarti hanya 2. Dimasukkan rumus. Sehingga kalau ada ikatan rangkapnya, nah di sini tinggal nambah 1 karena sudah ada 3. Gitu ya. Namanya etuna. Demikian juga kalau C-nya 3. 3 kali 2, 6. 6 dikurangi 2, 4. Jadi C3. Ya. Dibuat strukturnya 1, 2, 3. Boleh di kiri, boleh di kanan. Di sini hidrogennya 1. Karena sudah ada 3. Di sini tidak ada hidrogennya. Karena jumlahnya sudah 4. Gitu ya. Oke. Rasa cukup jelas. Demikian juga butuna. Ada 1 butuna. Berarti ada 2 butuna. Jadi untuk yang karbonnya lebih dari 4 nanti akan dibahas di tata nama khusus. Ya, tata nama. Oke. Ini penjelasan saya tentang materi hari ini. Nanti ada tugas mandiri ya. Tugas mandirinya nggak usah banyak-banyak. Dikerjakan di buku latihan. Atau buku tugas. Ya. Ada satu yang seperti ini. Anda melengkapi karbon primer atau karbon sekunder, tersier, dan sebagainya. 2, Anda harus melengkapi tadi yang saya jelaskan tadi kan baru 3 ya. Ini Anda lengkapi sampai 10. Dibuat, ditulis saja tangan. Nanti waktu mengumpulkannya difoto, dikumpulkan ke email Pak Direktur. Nanti saya beritahukan kapan mengumpulkannya, paling kapan nanti saya beritahukan di grup juga. Berikutnya ada sumber belajar. Anda bisa belajar hidrokarbon ini dari berbagai sumber online banyak. Di antaranya ini saya rekomendasikan ya. Nanti silahkan dikunjungi. Ini ada beberapa situs. Pelajari, ada Twitter dan lain-lain. Oke. Itu tadi materi yang perlu saya jelaskan hari ini. Tidak perlu banyak-banyak. Mengingat kuota Anda yang terbatas. Kuota saya juga terbatas. Jadi saya aku sih ya emangnya dulu nanti dilanjut dengan tanya. Oke. Nanti gini aja. Nanti materinya saya bagikan, materi slide-nya saya bagikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya lewat WA ya, karena waktunya sebentar lagi sudah 8.30, 5 menit lagi. Saya mohon maaf, ya, wifi-nya tadi sedikit error begitu. Oke, nggak apa-apa ya? Oh, Pak. Oke, ya saya akhiri. apa-apa. Saya akhiri sekian pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Pak.